Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam saya panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya saya atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih pada Kicomania yang sudah dengan ikhlas hadir mensupport gelaran kami Pakualam yang ke-10, dan kami atas nama panitia sebagai manusia biasa, apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam hal menghandle segalanya mengenai fasilitas dan segala sesuatunya, apabila yang kurang, saya benar-benar mohon diikhlaskan untuk memaafkan kami. Dan Cabang Bantul memberikan amanah dari Dinas Pariwisata untuk menggelar Pakualam yang ke-10 bisa terlaksana di tanggal 23 Juni 2024 ini. Dan saya juga mengaturkan terima kasih pada semua sahabat saya pers ya, yang media cetak dan elektronik. Saya mengaturkan terima kasih supportnya, karena tanpa panjenengan soyo kami tidak ada apa-apanya. Dan semoga Kicomania yang kalah juga bahagia, yang menang juga bahagia. Ini bagian dari tali silaturahim kita untuk semuanya. Kita tidak memandang itu ras apapun, tapi kita sebagai ajang atau wadah untuk bersilaturahmi. Jadi itu atas nama PBI saya mengaturkan terima kasih pada semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, boleh nanya? Ya. Ini sebenarnya sudah terjadi dan sudah dilakukan tentang sangkar seragam natural. Ya. Mungkin ini boleh dijelasin maksud dan tujuannya itu apa sih Pak Samsul? Adanya sangkar seragam, sangkar natural itu? Ya, sangkar natural adalah bagian dari mengurangi hal-hal yang selama ini banyak personil-personil yang punya identitas di sangkar itu. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang tanda. Ya, tanda atau merek-merek tertentu, merek-merek nama-nama burung, nama-nama person. Saya bersusah payah untuk menghilangkan itu. Jadi sekali lagi mohon maaf pada Kicomania yang merasa hal itu kami gugurkan. Ya, dan alhamdulillah Kicomania yang dari grassroots bawah itu justru dengan adanya sangkar natural yang di Pakualam ini belum wajib belum wajib secara total, karena saya hanya mewajibkan warna coklat natural, tapi nanti di Piala Raja perlu saya tekankan itu benar-benar sangkar yang keluaran panitia. Tetap warna natural tapi yang keluar panitia ya. Jadi tidak ada lagi intrik-intrik tertentu, karena nanti akan diterangkan, dijabarkan tanda-tanda atau spek sangkar itu kepada khalayak umum. Oh gitu. Ya. Dan kalau kemarin itu sudah 70% di Piala Raja itu keluaran panitia. Dan hari ini itu masih ada Kicomania masih kami berikan kebebasan belanja karena sendiri. Belanja di tempat lain, di kios-kios terdekat
itu tidak ada masalah. Karena ya saya sebenarnya tidak monopoli, tapi kalaupun ada pengrajin di tempat lain yang persis speknya itu dengan panitia, tidak menyalahi aturan atau tidak ada maksud tanda-tanda tertentu, tidak ada masalah. Nggak apa-apa? Tidak ada masalah. Jadi kami tidak menutup diri atau tidak monopoli terhadap hal itu, gitu loh. Tapi kalau nanti takutnya gini, masih ada di politisi lagi, ya toh? Rupa sama tapi masih bisa Artinya begini, PBI tidak memonopoli sangkar dalam urusan bisnis. Ya. Cuman saya hanya mengantisipasi intrik-intrik teman itu sendiri, ya kan? Ya. Seragaman dalam tanda. Ya, itu biasanya kan masih ada teman-teman itu bikin upaya-upaya ya. Ya, upaya-upaya itu. Pengen menang seperti ya, Ci? Ya, tapi insya Allah lah untuk ke depan kita minimalisir semaksimal mungkin agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu. Dan ini akan diterapkan di Piala Raja. Piala Raja total nanti, totalitas, dan saya mohon pada teman-teman pers semua untuk membantu kami. Silakan kontak kami atau saya mengkontak Panjenengan Sedoyo. Semuanya, gitu kan. Dan seperti hari ini kan saya tidak membatasi untuk teman-teman media. Di balik pagar enggak ya? Enggak di balik pagar ya, Pak? Ya. Tetap di balik pagar tapi ring satu. Ya, non sewu, jarak kan sudah kita perpendek. Kalau tripod itu ditaruh dalam kan ganggu juga. Jadi sekali lagi mohon maaf banget, bukan kami mempersulit sahabat saya yang pers, namun kami ingin menyuguhkan yang terbaik dan biar tidak crowded. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ditambahkan oleh Bapak Ketua Umum atau Bapak Bidang 1 yang dalam ini diwakili itu Pak Dwi. Terus dari hasil kinerja juri-juri terutama penjurian gimana? Kalau masalah penjurian ya ada peningkatan, cuma kita juga perlu evaluasi juga, perlu lebih belajar lagi, lebih belajar teliti lagi, selalu kita tingkatkan agar ke depan kepercayaan kita lebih meningkat. Kita tidak bosan-bosan untuk berusaha yang terbaik untuk para kecomane Nusantara. Secara sistem dan secara cara nih Pak, saya kan belum pernah ngulas nih Pak. Yang dilakukan PBI untuk mendapatkan ajuan atau nominasi itu menggunakan bendera 38. Boleh dijelaskan secara detail atau simpel mungkin? Karena di PBI ini kan kelasnya banyak Pak. Benar. Nah, kalau ajuannya nggak langsung ditancapkan kan nanti memakan waktu yang lama. Akhirnya kan untuk mempersingkat waktu, juri pun akhirnya bertanggung jawab, tahu itu burung langsung dia ada nilai apa enggak kan, tahu masing-masing juri bertanggung jawab. Kalau burungnya bagus pasti dapat nilai. Kalau burungnya nggak bagus nggak dapat nilai. Tapi kalau sebaliknya, kalau burung bagus nggak dapat nilai kan jurunya sendiri yang dihakimi sama peserta. Kelihatan waktu itu juga. Ya itulah. Penggunaan 38 itu untuk membuktikan juri itu benar atau tidak di situ juga ya. Dihakimi sama peserta sendiri. Mantap. Berarti yang bisa menilai langsung dari peserta sendiri ya? Dari semua yang melihat lah ini. Menurut pengamatan Pak Dwi Jalu, dari kinerja juri hari ini bagaimana Pak? Kinerja hari ini saya kira ya masih cukup Pak. Cukup. Masih cukup Pak? Cukup. Perlu diasah lagi. Perlu diasah lagi ya Pak ya. Diasah kemampuan dan diasah untuk lebih profesional, lebih beramanah, tidak melihat burung milik siapa dan punya siapa, tetap fakta lapangan yang menentukan. Oke, siap. Udah? Terima kasih Pak Dwi dan Pak Tajul. Oh ya, gimana? Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam. Gimana tanggapannya untuk event Paku Alam ke-10 ini? Event Paku Alam ke-10 ini saya puas dengan catatan. Puas dengan catatan? Ya, karena masih belum maksimal ya menurut saya pribadi. Karena ini kan momentum yang sangat spesial. Hari jadinya Paku Alam yang ke-212, hari ulang tahun perkawinan saya
ke-33. Pas ya pokoknya. Saya tadi minta hadiah itu di lari latar berkaca itu, tunjukkan performan yang bagus terhadap penilaian. Artinya apa? Tanamkan kepercayaan Kicomania kepada PBI. PBI ya di fungsional itu kalau di lomba itu. Iya. Kalau sudah dipercaya oleh Kicomania, artinya sudah pulih lagi PBI. Ya. Saat itu saya dengan catatan itu ya masih ada juga ada ya performanya masih kurang, kemudian masih ya sudah masuk di catatan saya. Kira-kira sudah sampai berapa persen tingkat kepuasannya itu? Ya 85%. 85%. Kurang dikit lagi Pak ya. Perlu dievaluasi ya, Pak. Iya, setiap habis lomba kita menerima evaluasi. Tapi seperti itu Pak ya? Ya, Selalu seperti itu? iya. Dengan pengurus-pengurus PBI seperti itu, ada peningkatan menjadi lebih baik di PBI. Ya misalnya kayak di Jepara bagus, kemudian di PPI Sleman kemarin juga bagus sekali. Nah di sini agak menurun dikit. Oh gitu. Tapi dari antusias peserta itu sudah 94% ya. Iya. 94% sudah bagus. Kalau dari peserta ya kuantitasnya sudah bagus. Dan itu nggak masalah Pak. Misalnya di tempat yang lain PPI udah bagus, di sini malah ada kurang, ada yang kurang gitu. Nggak masalah Pak kayak ya gitu. plus minus lah. Plus minus. Jadi mungkin ya karena event-event PBI kan ada yang lokal, nasional. Nah, semakin besar event, tantangannya semakin banyak. Karena kan kalau hanya satu lapangan tidak masalah. Bantul itu sudah Piala Raja ke-24. Iya benar. Ada udah 24 tahun ya. 24 tahun. Dan ini 10 tahun. Artinya dengan lebih dari 2 lapangan itu menjadi tantangan tersendiri, dan Mas Antul sudah membuktikan bahwa orang satu ini sangat istimewa bagi PBI. Gitu Pak. Iya. Iya. Langka Gimana sekali. itu, Pak? Istimewanya. Luas. Makanya dia di PBI pusat kan sebagai humas. Iya. Bisa masuk kemana-mana. Jadi iya. suaranya itu bisa didengar. Dan corongnya beliau adalah dia. Kalau saya dengan Mas Antul Penyambung lidahnya di PPI ya, gitu ya. Oke, siap. Oh ya, kalau nggak salah dengan sistem yang baru ini, sistem G, itu kan sudah 1 tahun kalau nggak salah ya. Mungkin itu yang menjadi ini Pak, penyebabnya. dengan sistem G itu kan kita kan mengikuti perkembangan ya. Jadi PBI itu bukan kaku. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau saya kaku itu kan dalam ADART, kita kan punya ADART ya, kaku. Tapi di luar ADART kan kita luwes, bisa menyesuaikan. Nah, disempurnakan dengan misalnya Rapim, kemudian Rakernas, itu. Betul, selain di luar ADART, kalau ADART kan di Munas ya. Jadi ya nggak masalah. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses terus di event-event PBI selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, matur nuwun.